Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai media tanam hidroponik. Jadi ini ada beberapa syarat untuk media tanam hidroponik. Ini yang pertama yaitu netral atau tidak mengandung unsur hara apapun. Yang kedua yaitu bisa menyerap air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Terus yang ketiga tidak mengandung organisme penyebab hama dan penyakit. Seperti itu. Media tanam ini adalah media untuk menanam yang digunakan untuk meletakkan bibit atau benih tanaman tampak sampai tumbuh besar. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh media tanam. Yang pertama ini ada hidroton. Hidroton ini biasanya digunakan untuk menanam buah-buahan seperti melon, cabai, tomat, seperti itu. Begitu juga dengan arang sekam serta tercopit, ini juga biasanya digunakan untuk yang buah-buahan ya, tapi juga bisa digunakan untuk sayuran. Yang pertama hidroton. Hidroton ini adalah sebuah substrat bulat ringan terbuat dari tanah liat kopong. Sebenarnya hidroton ini juga merek karena nama aslinya adalah Telaibal. Telai berarti tanah, bal berarti bola-bola. Nah, keunggulan dari hidroton ini adalah awet luar biasa, cocok untuk tanaman buah, namun hanya sebagai penyangga, tidak bisa untuk semai. Bisa dipakai berkali-kali. Kemudian untuk kekurangan dari hidroton ini adalah sulit didapatkan serta harganya mahal. Kemudian selanjutnya yaitu arang sekam atau sekam bakar. Sekam bakar ini berasal dari kulit padi yang dipanggang menjadi berwarna hitam. Keunggulan dari sekam bakar ini adalah yang pertama murah, kemudian mudah diperoleh di mana saja, cocok untuk sistem drip system atau sistem irigasi tetes. Kemudian untuk kekurangannya yaitu perhitungan pemberian air harus seksama, tidak karena skam tidak terlalu baik menyimpan air, kurang praktis dan juga kotor. Oke, yang selanjutnya yaitu kokopit. Kokopit ini berasal dari serasah sabut kelapa. Penggunaannya harus dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan zat tanin. Keunggulannya dari kokopit ini adalah murah dan mudah didapat. Nah, di sini juga ada kekurangannya yaitu harus dipastikan bebas tanin agar tidak mengganggu tanaman. Nah, jadi kokopit ini mengandung zat tanin yang bisa mengganggu tanaman. Jadi harus diolah dulu. Nah, ini yang media tanam selanjutnya yaitu ini ada yang sering kita lihat. Yang pertama ini ada rockwall. Rockwall ini berasal dari batuan mineral yang dilelehkan menjadi lava, terus disentrifugal sehingga menjadi serabut halus dan dibentuk menjadi bantalan. Ini prosesnya membuat rockwall ini seperti membuat gulali ya, atau rambut nenek itulah. Nah, keunggulan dari rockwall ini yaitu pertama bersih, kemudian pemakaian mudah, kemudian praktis. Nah, itu lalu untuk kekurangannya yaitu tidak semua daerah mudah mendapatkannya, jadi sangat sulit biasanya untuk di daerah tertentu. Kemudian menyebabkan gatal bagi yang tidak terbiasa sekali pakai. Nah, jadi ini rockwall ini hanya bisa untuk sekali pakai dan dia itu agak gatal.
Kemudian ini yang biasanya digunakan yaitu pengganti rockwool, ini ada busa. Busa biasanya terbuat dari bahan-bahan kerongga dan sintetis, bahan pelisi jok bangku, kasur, dan lain-lain. Keunggulannya dari busa ini adalah mudah diperoleh, kekurangannya daya serap hisap air ini kurang. Jika dibandingkan dengan rockwool, hingga saat ini semen harus dipastikan airnya cukup dan dan tergenang agar benih tidak kekeringan, seperti itu. Jadi lebih baik untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan rockwool ini. Kemudian ini ada beberapa lagi, ini adalah kerikil. Ini kerikil yang biasa untuk bangunan itu, ini ada seloid ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa step hidroponik. Ini tahap penyemaian, kemudian tahap pindah tanam, kemudian membuat sistem hidroponik, kemudian nutrisi hidroponik, kemudian ini yang terakhir tahap rawat dan panen, seperti itu. Nah, ini tahap yang pertama, ini tahap persemaian. Kita siapkan rockwool satu ini ya, rockwool kotak ini. Kemudian kalian belah seperti ini kira-kira ketebalannya satu setengah sampai 2 sentian ya. Ini dipotong, setelah dipotong seperti ini dipotong lagi menjadi seperti ini. Nah, ini step yang ketiga, ini dipotong lagi tapi jangan sampai putus sampai ke bawah, kita potong di tengah-tengah aja seperti yang terlihat pada gambar nomor 4. Ini sudah membentuk seperti kotak-kotak dadu seperti itu. Nah, kemudian setelah dipotongi kotak-kotak seperti tadi, kita lubangi dulu rockwoolnya menggunakan penjepit atau bisa menggunakan kayu lidi seperti itu. Dan kita masukkan benihnya. Ini benih sawi atau selada, tergantung kita mau nanam apa. Kalau untuk kangkung itu biasanya satu lubang diisi 5 biji. Kalau untuk sawi dan selada cukup 1 biji satu kotak. Ini kemudian setelah diisi dengan benih, kita semprot menggunakan air. Ini ya, dengan menggunakan sprayer atau semprotan burung seperti inilah. Kita semprot sampai basah ya, basah. Nah, ini sudah mulai kelihatan tanamannya. Ini sekitar 1 mingguan sudah bisa untuk dipindah tanam seperti itu. Nah, setelah muncul daun tiga seperti itu sudah siap untuk dipindah tanam dan bisa diberi nutrisi Abemik. Ini ya, sudah bisa, kalau seperti ini sudah bisa diberikan nutrisi Abemik. Oke, sudah selesai untuk pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita mungkin akan mempelajari tentang itu ya, apa ini, membuat sistem hidroponik ini. Ini kita mempelajari sistem hidroponik. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu nutrisi hidroponik. Kita juga akan Oke, jadi untuk pemula lebih baik saya sarankan untuk menggunakan media rockwool ini. Kalau mungkin di daerahnya langka, bisa beli di toko online.
ataupun bisa menggunakan media spon ya, spon atau busa yang ada di kasur. Itu harganya juga lebih murah. Oke, baik, mungkin cukup segini aja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bagi yang belum, supaya mengetahui update video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.